kenapa diberikan pada usia muda atau young adolescents, remaja muda? Karena pembentukan antibodinya pada usia ini itu lebih kuat ketimbang pada usia yang udah dewasa atau yang sudah terpapar oleh virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Hai Sobat Sehat Matraman. Kita ketemu lagi ya di Brosis, obrolan seputar informasi kesehatan Puskesmas Matraman. Apa kabar semua Sobat-Sobat Sehat Matraman? Saya harap sih semua sehat ya. Harus sehat demi masa depan kita ya. Oke, ketemu lagi nih dengan saya Dr. Nina Triana. Alhamdulillahirobbilalamin. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa menurut saya dari dasar hati saya yang paling dalam. Kita ketemu lagi, mungkin Sobat Sehat belum pernah jumpa. Kalau saya sudah sering bertemu, sudah sering mendengarkan beliau, sudah sering mendapatkan ilmu dari beliau. Mari kita kenalan ya Sobat Brosis. Beliau adalah Profesor Dr. Laila Nurana, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan onkologi. Hai, Selamat Mbak siang, Dokter Nina. Senang siang, jumpa lagi. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Saya senang sekali ketemu sama Profesor, bisa datang di sini. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Allah menemukan kita. Alhamdulillah, Prof. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat. Udah bisa kesini, senang banget, Prof. Luar biasa. Saya juga senang bisa jumpa dengan Dokter Nina dan juga jumpa juga dengan sahabat Brosis ya. Keren banget namanya. Brosis. Oke. Sobat Sehat Matraman, Profesor Laila ini merupakan guru besar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya, Dok, di kedokteran UI ya, Dok ya. Guru besar dalam bidang onkologi ya, Prof. Onkologi ginekologi. Beliau sangat concern dengan perempuan-perempuan di Indonesia. Sangat concern dengan kanker serviks ya, Prof, dan payudara ya, concern sekali. Khususnya serviks ya. Jadi saya pertama kali ketemu dengan Prof Laila yaitu di pelatihan IFA, Prof, tahun 2010 waktu itu. 2010 dan saya terkesima. 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu, Prof. Ya baiklah. Sekarang kita ngobrol-ngobrol sedikit nih, Sobat Brosis. Mungkin kita lebih karena ada pakarnya di sini, mungkin ada teman-teman yang belum paham atau malah kepingin tahu. Nah, ini ada sedikit nih kita mau ngobrol sekarang nih, Prof ya. Sekarang kita mau ngobrol sedikit tentang kanker nih, Prof. Apalagi kanker itu merupakan penyakit yang serem banget ya, Prof. Terus penyebab kematian, termasuk penyebab kematian 5 tertinggi ya, Prof ya, menurut BPJS ya. Selain penyakit tidak menular lain tuh kanker tuh pasti di urutan teratas bolak-balik aja ya, Prof ya, antara hipertensi, jantung, ginjal, kanker stroke, pasti ya, stroke gitu ya, Prof ya. Baik, gimana, Prof? Kalau di Indonesia itu banyaknya tuh kanker apa, Prof? Di Indonesia itu kalau khususnya perempuan nih, Prof, maksudnya lebih ada ininya nggak, Prof? Gimana? Ya, Dokter Nina. Jadi kanker di Indonesia khususnya yang terbanyak itu justru memang pada perempuan. Yang pertama kanker payudara. Dan yang kedua adalah kanker serviks yang mau kita obrolin. Siap. Dan kanker serviks ini mestinya sih tidak perlu terjadi karena upaya atau pencegahannya itu sebetulnya sangat kuat ya, artinya itu pencegahannya itu sangat dimungkinkan. Berbeda dengan kanker-kanker lainnya. Gitu, mungkin kita berbicara deh kanker lainnya itu kalau pada perempuan misalnya kanker indung telur atau kanker ovarium. Tapi kanker serviks ini seharusnya dapat kita hindari. Dan tentu tidak saja kita dari kelompok atau dokter ataupun pemerintah, tetapi perlu sekali partisipasi seluruhnya.
masyarakat perempuan, juga seluruh masyarakat termasuk suami-suaminya sebetulnya. Begitu Dokter Nina. Baik Prof. Oke. Jadi ini kanker serviks ini merupakan penyakit yang mematikan selain kanker payudara juga ya Prof ya. Baik. Sebetulnya apa sih Prof kanker serviks? Mungkin sobat sehat Matraman ada yang masih awam banget nih Prof. Apa sih serviks? Apa sih gitu? Ya, serviks memang leher ya, tetapi atau kita bahasa Indonesia kan kanker serviks adalah kanker leher rahim. Memang ada menyebut kanker mulut rahim, tapi kami dengan Kementerian Kesehatan yang biasa kami berdiskusi, kami mempergunakan 2 istilah saja, kanker serviks, atau supaya masyarakat langsung tahu yang dimaksudkan yang ada di kandungan, yaitu kanker leher rahim, yaitu kanker atau tumor ganas yang pertumbuhannya itu di leher rahim, begitu. Jadi leher rahim itu, mohon maaf, bagian bawah dari kandungannya yang sebetulnya walaupun di dalam, tetapi sebetulnya mudah diintip sebetulnya dengan alat spekulum, itu sebetulnya mudah untuk dilihat. Begitu Dokter Nina. Baik, Sobat Sehat Matraman, di garis bawahi ya, merupakan kanker ganas yang berada di jaringan leher rahim ya. Iya. Baik. Itu sebabnya apa ya, Prof? Mungkin Sobat Sehat Matraman kepengen tahu penyebabnya apa? Betul sekali. Itu pertanyaan yang jadi mungkin saya dahului. Kanker serviks itu penyebabnya jelas berbeda dengan kanker-kanker lainnya. Tidak banyak kanker yang jelas penyebabnya. Kanker serviks ini jelas penyebabnya, yaitu virus HPV. Hampir 100%, enggak ada si 2-3% tidak terkait. Tetapi hampir 100% itu terkait dengan virus HPV, Human Papilloma Virus. Karena ketahuan sebabnya, sebetulnya kalau kita mengatasi suatu masalah, kalau sebabnya nggak tahu agak sukar ya. Tetapi untuk kanker serviks ini, karena secara ilmu itu sebabnya jelas, itu tadi virus HPV, Human Papilloma Virus, maka sebetulnya mengatasinya itu relatif jadinya cukup jelas, begitu Dokter Nina. Baik. Jadi karena udah jelas nih, sebetulnya harusnya lebih mudah gitu ya Prof. Betul, beda dengan kanker-kanker lain yang banyak yang tidak diketahui penyebabnya ya Prof ya, seperti itu. Baik. Kalau berarti kalau diketahui penyebabnya, ada dong faktor risiko apa aja gitu, maksudnya seorang wanita yang bisa, kok ada yang bisa kena, ada yang enggak nih Prof gitu. Nah itu apa yang faktor risiko apa yang bisa menyebabkan seorang wanita terkena kanker leher rahim ini Prof? Ya. Iya. Kita nyebutnya kanker leher rahim aja ya. Boleh. Supaya mungkin ada yang baru ya, mungkin supaya lebih langsung tahu ya itu di organ rahim. Ya, secara umum saya akan sampaikan atau menegaskan, semua perempuan yang sudah menikah, tepatnya yang sudah melakukan aktivitas seksual, maka perempuan itu berisiko. Tetapi ada yang agak khusus, yaitu katakan yang menikahnya usia muda. Saya sebetulnya agak kurang setuju nih ya, karena kalau kita yang yang beragama Islam boleh ya menikah usia muda, tapi itu ilmu barat, tapi menikah usia muda. Lalu yang merokok, lalu yang defisiensi antioksidan, itu termasuk vitamin A, vitamin C, vitamin E, asam folat begitu. Dan satu lagi memang juga itu yang utamanya ya. Tetapi disebutkan juga memang yang banyak melahirkan. Tetapi pada kajian-kajian yang lebih detail sebetulnya tidak terlalu kuat. Jadi tadi memang usia muda, merokok, lalu juga banyak partner gitu ya, banyak pasangan seksual. Walaupun Dokter Nina ingin saya garis bawahi tentang banyak pasangan seksual ini, izinkan dalam perjalanan kami
dengan kawan-kawan bergiat untuk melawan kanker serviks ini, kami ingin sampaikan juga kepada sobat brosis, sobat brosis yang mendengar ini, memang iya, tetapi itu tidak, kami tidak ingin memblow up bahwa itu terkait dengan penyakit seksual. Jadi nanti kita sampai di akhir itu ada hal yang lebih penting di dalam upaya mencegah kanker serviks ini. Itu mungkin nanti kita sampai ke sana kali ya. Siap. Baik. Jadi intinya Dr. Nina, Bu, izinkan saya menyampaikan bahwa siapa yang berisiko, secara singkat, semua perempuan yang menikah atau tepatnya yang melakukan aktivitas seksual, dia berisiko terkena kanker serviks. Jadi jangan, oh tetangga sebelah yang ini apa gitu, enggak, tapi sama kita perempuan maka berisiko. Siap. Ya, itu ya brosis, digaris bawahi, semua perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual semua berisiko ya Prof ya. Baik, kalau gejalanya gimana Prof? Ya, gejalanya, nah di sini cantiknya saya sebutkan cantiknya perjalanan kanker serviks ini. Pertama ada tahap yang sebelum kanker atau kelainan atau lesi pra kanker, itu nggak ada gejala. Kemudian kalau sampai sudah menjadi kanker leher rahim atau kanker serviks, maka gejalanya misalnya sehabis berhubungan suami istri, terus kemudian kok berdarah, atau diawali dengan banyak, mohon maaf, keputihan gitu ya, vaginal discharge, keputihan, tapi keputihannya kok terus menerus, mohon maaf juga agak dengan smell atau bau yang kurang sedap. Lalu juga kalau lama-lama memang bisa timbul gangguan buang air kecil. Tapi begini mungkin cara singkat, kalau ada keputihan yang banyak terus menerus, atau ada perdarahan di luar haid, atau sehabis berhubungan ada keluar darah, sebaiknya cepat memang minta untuk diperiksa. Siap. Gitu. Baik Bro and Sis ya, tadi sudah ya penjelasannya ya. Yang tadi kali-kali pas nonton ini ada gejala brosis, ada yang mempunyai gejala yang tadi disebutkan Prof Laila, monggo datang ke Puskesmas Matraman. Oh, tetap iklan ya Prof. Tapi kan iklan yang baik. Baik ya Prof ya, baik. Kalau kanker leher rahim ini sendiri dapat dicegah nggak Prof? Bisa nggak? Kan soalnya tadi kan Prof Laila bilang semua perempuan beresiko. Nah saya perempuan jadi deg-degan nih Prof kan. Nah bisa nggak dicegah biar kita nggak kena kanker leher rahim tersebut? Jadi tadi walaupun semua perempuan berisiko, tetapi ini satu di antara tidak banyak sih kanker yang upaya pencegahannya sekuat konsep pada pencegahan kanker leher rahim ini. Sangat dapat dicegah. Mungkin ada kita kelompokkan pencegahan primer, yaitu ini kita omong-omong gini termasuk kita izin sharing, edukasi, saling mengingatkan, ini termasuk promosi, edukasi adalah pencegahan primer. Dan mungkin teman-teman brosis juga sudah dengar adanya vaksin HPV. Oh iya. Ya, itu tadi karena ada virusnya, jadi ada vaksinnya. Ada vaksinnya. Ya, tidak banyak kanker yang ada vaksinnya. Ya. Lalu itu pencegahan primer. Dan kemudian pencegahan sekundernya adalah upaya melakukan screening atau deteksi dini. Ya. Nah ini kekuatan deteksi dini atau screening pada kanker serviks ini sangat kuat. Arti itu sangat kuat kita bandingkan dengan kanker lain yang di organ kandungan, misalnya saja kanker indung telur gitu. Sampai saat ini di dunia internasional pun belum ada upaya untuk screening. Tapi kalau kanker serviks ini ada, dan kita katakan metode deteksi dininya atau screeningnya itu cost efektif, artinya berbiaya murah tapi cukup efektif untuk menengarai atau mendapatkan stadium, bukan stadium, bahkan kelainan di leher rahim
yang sangat awal. Begitu Dr. Sangat menarik nih Bro and Sis. Jadi kita pencegahannya ada dua nih menurut Prof. Laila, pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Ya Prof ya. Iya. Kalau pencegahan primer, promosi kesehatan seperti sekarang Iya. ya, podcast, penyuluhan seperti itu ya Prof ya. Terus yang keduanya vaksin ya Prof ya. Iya. Nah, agak tertarik nggak sama vaksin Prof? Bentar, Sobat Sehat Matraman, tertarik ya dengan kata-kata vaksin? Nanti kita bahas sedikit Vaksin ya, HPV ya. HPV ya. Lalu yang kedua pencegahannya tadi sekunder nih dengan pencegahan dengan deteksi dini ya Prof ya. Baik, kita mau agak ngulik dikit dari primer nih, promosi kesehatan seperti sekarang. Nah kalau yang vaksin nih Prof, mungkin Sobat Sehat Matraman nih agak-agak kepo mungkin, kepo bahasa sekarang Prof. Jadi kepingin tahu vaksin, emang ada vaksinnya? Oh, berarti bisa dicegah. Gimana Prof? Berarti vaksin apa nih Prof boleh? Vaksin namanya vaksin HPV. Vaksin HPV. Ya memang saat ini di dunia ada tiga jenis ya, yang bivalen ada 2 tipe. Ya, kemudian ada yang 4 tipe. Dan 9 tipe yang kira-kira baru 2-3 tahun ini. Dan mungkin saya juga sounding, bahkan saat ini sebetulnya anak-anak kita itu sudah berkesempatan mendapatkan vaksin ini secara gratis. Jadi apalagi mungkin Jakarta termasuk salah satu provinsi yang memang sejak 2016 itu sudah ada program. Dan 2023 ini sebetulnya diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Jadi pada kelas 5 dan SD. kelas 6. Kelas 6 SD diberikan vaksin HPV ya Prof ya. Yang suntikan pertama kelas 5 dan suntikan kedua kelas 6. Baik. Prof, ini banyak sekali nih Prof pertanyaan dari orang tua murid nih. Ini kan kanker leher rahim. Kan anak saya masih kecil, belum nikah, kenapa disuntik gitu Betul Prof? sekali, betul sekali. Gimana nih Prof? Saya juga izinkan ya Sobat Brosis. Jadi memang itu kami mendengar hal itu. Izinkan kami meluruskan mengapa diberikan pada usia muda atau young adolescents, remaja muda. Karena pembentukan antibodinya pada usia ini itu lebih kuat ketimbang pada usia yang udah dewasa atau yang sudah terpapar oleh virus. Sudah terpapar artinya misalnya sudah aktivitas seksual. Jadi memang bagus yang masih naif, yang masih bersih itu adalah, jadi memang ada, ini bukannya saya dengar itu bukannya ada ibu yang ini bukannya mendorong anak-anak kita jadi, mohon maaf, free sex nantinya. Insya Allah bukan itu sih dimaksudkan, tetapi untuk memberikan perlindungan pada saat yang sangat optimal, yaitu pada saat dimana pembentukan antibodi itu lebih baik. Begitu. Baik, Sobat Sehat Matraman, Brosis, nih penjelasan langsung dari pakarnya dari Prof. Laila ya. Jadi kenapa diberikan pada usia pada murid perempuan kelas 5 SD dan 6 SD? Karena masa pembentukan antibodinya perlu waktu yang panjang ya Prof ya, dan paling optimal saat young adolescent tadi ya Prof ya. Baik. Kalau misalnya kan berarti kalau itu program pemerintah ya Prof. Laila ya, kelas 5 SD dan 6 SD. Nah siapa tahu yang dengar YouTube kita nih, yang dengar live streaming kita nih, mungkin ada yang saya nggak kelas 5, udah pingin, apakah diperbolehkan, apakah bisa langsung ke pusat kesehatan, apa seperti apa Prof? Baik. Ya, betul. Jadi memang pada biasa kegiatan pelatihan yang mana diikuti oleh teman-teman sejawat dokter, teman-teman bidan. Kok kita yang melakukan ini kita kok nggak dapat ya? Memang begini sih, karena kita dengan konsep prioritas. Karena yang tadi jika diberikan pada usia muda, remaja muda, yang adolescents, insya Allah itu lebih efektif ketimbang diberikan kepada yang sudah lebih dewasa atau apalagi sudah menikah. Begitu Dokter Nina. Nah, tetapi
Tapi, nah ini memang kalau vaksin kan tinggal disuntik ya. Sementara sebetulnya perlindungan pada kelompok ini yang sudah lebih dewasa atau yang sudah menikah itu ada perlindungannya, yaitu dengan deteksi dini. Baik. Dan mungkin ini nggak tahu, ini pendengar, mudah-mudahan ada juga pendengar dari Indonesia, area Indonesia lainnya. Memang sih yang di Jakarta udah berkesempatan ya, kalau kita berbicara deteksi dini, mungkin walaupun belum ditanya ini saya. Ya. Apa Prof? Jadi saya semangat sekali sih kalau ngomong deteksi dini seru ini banget ya. Yaitu metode pap smear, mungkin sudah pernah didengar, tapi yang ditetapkan oleh Kemenkes yaitu tes DNA HPV, karena sebabnya kan HPV. Tadi ya, ada vaksinnya, ada juga kita deteksi ini, di daerah sekitar leher rahim ada virus HPV-nya nggak, dengan tes DNA HPV. Dan juga tes IVA. Kita melengkapinya dengan IVA, DuIVA. Karena selain dilihat, kita juga dokumentasikan. Begitu, Dr. Nina. Baik, tadi Prof Lela ngomong deteksi dini itu paling penting ya Prof ya, untuk yang sudah melakukan hubungan seksual itu pentingnya. Berarti tadi termasuk yang pencegahan sekunder ya Prof Lela ya. Jadi deteksi dini kanker leher rahim yaitu dengan pap smear tadi Prof Lela sebutkan, lalu dengan pemeriksaan HPV DNA, tes HPV DNA, dan dengan DuIVA ya. Dengan DuIVA ya Prof. Baik, itu di antara ketiga itu ada perbedaannya nggak nih Prof? Maksudnya orang kan kadang apa sih? Maksudnya udah pap smear, udah HPV DNA, udah IVA, apa bedanya gitu ya? Ya, memang ideal kalau kita bisa melakukan seluruhnya, tapi sebetulnya ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu tes HPV, tes DNA HPV, lalu setelah diambil lendir dari serviks, kemudian dilanjutkan dengan tes IVA. Jadi artinya dioles dengan asam asetat, terus kita lihat ada perubahan nggak ya serviksnya, begitu Dr. Nina. Nah memang kok pap smear enggak, tapi tetap aja monggo kalau mau melakukan pap smear, tapi di dalam program yang dikoordinir oleh Kemenkes memang dua itu, tes HPV, tes DNA HPV dan IVA. Apa bedanya? Jadi DNA HPV memang diambil lendirnya, kemudian diperiksa di laboratorium. Nanti kita menunggu hasilnya apakah positif atau negatif atau ada tahap yang probable. Nah, memang kita menunggu ya seminggu, 2 minggu. Memang ada sih tes DNA HPV yang ditunggu 1 jam begitu ada, tapi yang disampaikan atau yang dipersembahkan kepada masyarakat itu yang memang yang masih menunggu karena dibawa ke laboratorium. Nah, tes IVA itu inspeksi visual, melihat secara visual dengan asam asetat. IVA, inspeksi visual dengan asam asetat. Itu kita melihat serviks, tadi sambil diambil lendirnya kita lihat serviksnya, lalu kita oles dengan asam asetat, lalu kita tunggu. Nah, kalau ada kelainan biasanya ada warna plak putih begitu, Dr. Dina, ya, yang waktu itu kita sama-sama di dalam pelatihan itu. Nah, kok ada plak putih, wah ini ada lesi prakanker. Kelebihannya dengan tes IVA ini, begitu klien atau pasien turun dari meja periksa, kita udah bisa bilang, Ibu ini serviksnya normal, Ibu serviksnya bagus, normal, nanti diperiksa lagi ya. Nah memang intervalnya tuh sedikit, Kementerian Kesehatan menetapkan boleh sih 3 tahun. Ya. Mungkin Bro and Sis, itu info dari Prof Lela. Paling tidak kita melakukan pemeriksaan IVA. Intervalnya boleh bervariasi ya, ada yang 3 tahun ya Prof. Mungkin kalau di Dinas Kesehatan sendiri 1 tahun sekali ya Prof ya. Maksudnya dia akan masuk hitungan berikutnya, diperbolehkan lagi untuk tahun berikutnya.
Ya, emang kami berdebat juga dengan Kemenkes, tapi mohon izin WHO malah bilang 10 tahun. 10 tahun. Iya, Siap. tapi memang kalau di dalam algoritma itu Menkes mengatakan kalau IVA-nya negatif boleh 5 tahun, tapi kami agak berdua 3 tahun aja lah karena iya, tapi ya Kemenkes bisa sih sampai 5 tahun. Ya, Berarti yang kita ambil sekarang dari Kemenkes dulu kita taunya kan tiap tahun tiap ya. tahun, Iya, ternyata betul. bisa 3 tahun ya. Iya, Prof, gitu deh. Siap. Lalu berarti kalau yang melakukan pemeriksaan ini, deteksi dini ini syaratnya adalah yang sudah melakukan hubungan seksual ya? Iya, Baik, karena kan pakai alat ya, Pakai spekulum. alat, Pakai alat, jadi terpaksa membuka dan mengintip vagina intip gitu ya. vagina. Ya, Iva juga sering disebutnya intip vagina Ah Anda ya, iya, Prof, ya? iya. Kalau saya ya kami juga joke tapi juga sharing teman-teman. Teman-teman kalau ada masyarakat yang tanya apa sih itu IVA, dokter apa sih itu IVA, Bu Bidan, jawab aja IVA, intip vagina Anda. Ya, untuk memudahkan sih ya, Prof, Iya. ya. Dan alhamdulillahnya di Puskesmas Matraman kami juga IVA itu dilakukan setiap hari, Bro and Sis. Jadi Senin Hebat ya. jadi Senin sampai Jumat, jika Sobat Sehat Matraman mungkin mau bawa istrinya, mau bawa ibunya mungkin ya, Prof, di kami ada loh layanan IVA Senin sampai Jumat. Dan sekarang memang sedang digalakan juga HPV DNA ya. Alhamdulillah dapat hibah dari Kemenkes ya, Prof. Jadi juga sambil IVA, sambil seperti Prof tadi bilang HPV DNA-nya juga diperiksakan. Ayo Prof, ayo Sobat Sehat Matraman, diperiksakan sedini mungkin ke Puskesmas Matraman. Promosi lagi. Senin ada. Ingin saya tambahkan ya Dokter Nina supaya teman-teman atau sobat brosis ini tertarik, itu tes HPV itu pada awalnya mahal. Ya mungkin kalau di luar maaf itu ada ratusan ribu deh. Jutaan, Ada yang jutaan, Prof. Ada yang jutaan. Jadi berbahagialah teman-teman sobat brosis yang memang di Jakarta. Tapi sebetulnya di beberapa provinsi lain juga sudah mulai. Tapi khususnya di Jakarta ini kita kan di sini udah gratis gitu. Syaratnya cuma bawa KTP aja. Udah gratis loh, Sobat Brosis. Jadi datang ya. Alhamdulillah ya, Prof, ya di Jakarta ini difasilitasi sekali juga dari Kemenkes juga. Oh iya, Prof, tadi ngomong-ngomong nih, kalau misalnya habis di IVA nih, terus Bu bidannya atau dokternya ngomong, mohon maaf, ini ada plak nih, ada yang tadi Prof bilang ada. Jadi ini sepertinya mengarah ke lesi prakanker atau positif, bilangnya gitu ya, Prof, biasanya. Nah itu kalau saya sebagai pasiennya, apa yang harus saya lakukan, Prof? Atau apa tindak lanjut berikutnya, Prof? Bagaimana, Prof? Iya, terima kasih Dokter Nina. Ini pertanyaan sederhana tetapi sangat krusial. Karena itu izinkan saya pura-pura ini ya. Jadi memang dan kami sharing dengan teman-teman, baik teman-teman bidan, teman-teman dokter, ketika kita menjadi pemeriksa dan menemukan hasilnya positif, apakah itu IVA positif atau laporan HPV positif, mohon gini caranya, sampaikan Ibu ini memang hasilnya positif, tapi cepet bisa. Tapi Bu ini alhamdulillah ini positif, tetapi untung Ibu pergi nih tadi untuk deteksi dini, karena kelainan yang ada walaupun positif ini insya Allah mudah diobati pada tahap ini. Dan itulah pentingnya kita melakukan deteksi dini. Jadi itu izinkan, ini mungkin juga ada sejawat atau teman-teman yang mendengar, itu perlu sekali kita sampaikan karena untuk menghindari kecemasan yang berlebihan pada klien yang hasilnya positif itu. Jadi cepat sampaikan, ini untung Ibu periksa, ini mudah diobati, hasilnya sangat memuaskan. Harus kita dorong ya, Prof. Kalau ini tuh alhamdulillah loh ketemu gitu ya, Prof, ya. Betul. Daripada udah jadi kanker gitu ya, Prof. Sebagian besar saat ini kita di Indonesia, sebagian besar yang terkait dengan kanker serviks itu masih sudah jadi kanker serviks dan stadiumnya
kategorinya stadium lanjut gitu, Dokter Nina. Jadi ketika tadi hasil EVA atau hasil HPV-nya positif, kita bilang alhamdulillah ini Ibu. Jadi supaya mindsetnya jangan cemas. Jangan cemas, ini masih bisa diatasi. Iya. Ayo sama-sama seperti itu Iya, mungkin ya Prof betul. ya. Masih ada, Iya. ini bukan akhir gitu ya Iya, Prof ya. betul. Malah Malah syukur sekali sedini mungkin ya Prof ya. Betul. Sedini mungkin ditemukan sebelum jadi kanker, karena yang positif itu sebetulnya namanya lesi prakanker ya Prof Iya. ya. Jadi sebelum jadi kanker, Bro and Sis. Jadi sebelum jadi kanker ditemukan. Nah, alhamdulillah jadi masih bisa diatasi. Itu penanganan berikutnya Ya, mungkin dapat kita kategorikan ada penanganan yang terapi ablasi, yaitu dulu kita pernah mempunyai alat krio ya, jadi untuk digas dingin itu kan terapinya nggak lebih dari 20 menit, dan dulu kita memberikan kompetensi itu di puskesmas. Bahkan itu hebatnya kanker serviks ini di puskesmas pun selain bisa mendeteksi dini dapat melakukan terapi dengan krio. Sekarang dikembangkan ini Dokter Nina, cold coagulation. Ya, coagulation. Jadi dengan dingin, cold. Cold dibandingkan dengan colder. Jadi dia, tapi sebetulnya dia panas. Jadi serviksnya tuh dibuat kayak agak lepuh gitu. Tepuh tapi enggak sampai timbul bulit itu enggak, tapi jadi seperti kok apa ya, orang Jawa tuh bilangnya melonyoh gitu. Melonyoh, nggih. Jadi memang panas tapi enggak colder gitu. Baik. Jadi nggak usah khawatir ya Prof ya. Jadi kalau ada yang positif langsung ambil tindakan, langsung diatasi biar tidak menjadi kanker seperti itu ya Prof. Itulah deteksi dini kanker leher rahim itu kenapa beda dengan kanker yang lain ya Prof ya, yang tadi disebutkan ya Prof ya. Cepat gitu ya, nggak seperti kanker lain yang diem, tahu-tahu ada gunung es, tahu-tahu betul sekali. Tahu-tahu sudah betul sekali Dokter Nina. Di situ bedanya, dan mohon maaf sobat brosis, kalau mudah-mudahan sih enggak ya, tapi kalau seseorang terkena kanker serviks memang ya tentu kita jangan ibu sih Pak periksa gitu sih, enggak ya, tetapi sebetulnya di situ ada kita kecolongan gitu. Berbeda dengan kalau seseorang katakanlah terkena kanker indung telur atau kanker ovarium, karena memang di dunia pun kita belum mempunyai metode untuk screeningnya. Sekali berbeda ya, jadi bisa aja ketika di bulan Januari nggak ada apa-apa gitu ya, di akhir tahun ada apa-apa. Tapi kalau serviks mestinya kalau Januari licin, bersih, HPV-nya negatif, boleh kita katakan nggak akan ada kanker 2-3 tahun lagi. Gitu. Baik. Karena perlu waktu juga ya Prof ya untuk menjadi lesi. Ya, lesi prakanker itu dari mulai terpapar virusnya, kalau dia nggak diobati itu waktunya 3-17 tahun. Kan waktu lama itu. Jadi kesempatan kita untuk mendeteksi dini. Baik. Prof, kalau kita misalnya positif nih Prof, terus di ablasi atau atau di terapi lah, eksisil atau itu terus kapan perlu diperiksa lagi Prof? Ya, tergantung kita melakukan terapinya dengan metode apa. Katakanlah dengan yang cold coagulation, yang insya Allah memang akan banyak diberlakukan di Jakarta dan Indonesia. Setelah dilakukan terapi, mungkin kita minta kalau nggak ada keluhan apa-apa 1 bulan dan mungkin 6 bulan begitu. Untuk dicek lagi. Baik. Gitu. Baik Prof. Berarti itu ya tidak harus dirujuk ya selama misalnya puskesmasnya punya itu ya tadi ya. Kebetulan Matraman ada sih Prof. Baru ini baru muncul lagi nih, tapi masih pakainya terapi. Iya. Lalu tadi saya agak tertarik nih Prof dengan kata-kata profesor yang melakukan hubungan seksual, HPV. Aduh, saya tertarik banget. Maksudnya berarti ini kan paparannya dari muda nih Prof.
Iya. dari muda, dari ketika pertama kali melakukan hubungan seksual. Iya. Nah, berarti saat itu masuk ya, Prof? Bisa. Virusnya itu bisa Ya, masuk ya. kalau salah seorang di antaranya memang ada HPV. Baik, Ya. baik. Jadi bisa dari Ya, hubungan seksual yang bergonta-ganti, terutama ya, Prof, atau ya. pasangannya gitu ya, Prof. Prof, kalau selama ini di Jakarta bagaimana, Prof? Maksudnya apakah lebih tinggi daripada di daerah lain, ataukah ada di Indonesia tuh yang paling tinggi tuh angka kejadian kanker leher rahim di Indonesia tuh paling tinggi di mana, Prof? Memang kami kebetulan berterima kasih pada Allah, tim kami Female Cancer Program FKUI itu berkesempatan waktu itu dari mulai Banda Aceh, lalu di Kalimantan, kemudian di Ambon, di Sorong, di Ende. Kami tapi nggak enak ya kalau saya beritahukan di mana yang paling tinggi, tapi izinkan saya menyampaikan angka. Jadi kalau IFA positif itu 2-5%. Ini penting untuk mungkin ada sejawat yang koordinator program. Jadi ketika melakukan kegiatan ini misalnya udah 1.000 orang nih yang diperiksa, maka kalau dari angka prevalence tersebut 1.000 orang itu mestinya sih akan ketemu IFA positif itu kurang lebih 20 ya. Iya, kalau 2% ya. 2%. Tapi ketika kok cuma 4, kita mesti hati-hati. Jangan-jangan asam asetatnya kurang pekat gitu. Atau ketemunya kok sampai 10%. Hati-hati juga, mungkin banyak yang false positif. Tapi kalau rendah banget, mungkin hanya 0,5% atau 0,1%, khawatirnya banyak yang lolos ya, atau false, negatif palsu. Baik. Ya. Memang itulah buat tenaga kesehatan ada ada suka dukanya juga ya, selain betul. Dari itunya juga dari konsentrasi asam asetatnya. Nggak usah dari situnya, Prof. Dari mulai ngajaknya aja, Prof. Betul. Itu merupakan tantangan ya, Prof, untuk kami untuk mulai men-screening itu tuh luar biasa, Prof. Karena di masyarakat sendiri dilemanya tuh banyak banyak sekali yang belum tergerak untuk memeriksakan. Padahal ini adalah deteksi dini yang paling mudah ya, Prof, ya, dibanding kanker yang lainnya. Tapi kadang-kadang mereka sendiri banyak kesulitannya tuh tidak didukung ya, Prof, ya, tidak didukung oleh suami. Mereka mengatakan seperti itu, dan mungkin rasa malu seperti itu ya, Prof. Mungkin dengan dengar seperti ini mereka lebih tergerak ya, karena menurut saya suami juga kadang-kadang bagaimana istrinya ya, Prof, ya. Kalau istrinya ngotot kepengen diperiksa, masa terus dia ini nggak ngebolehin ya, Prof. Atau Profesor ada tips-tips nggak untuk, atau bukan tips ya, atau sekedar ini loh harus diperiksa gitu, Prof? Iya, betul dokter. Jadi tadi izinkan kami di dalam proses pikir bersama dengan diskusi dengan teman-teman, memang bahwa kami tidak pungkiri HPV atau kanker leher rahim memang terkait dengan transmisi seksual. Tapi kan semua manusia semua kan memang hampir sedikit ya yang tidak menikah, tidak melakukan aktivitas seksual. Jadi itu sebetulnya hal yang biasa. Tapi jangan memblame, dan kami juga nggak ingin memblow up bahwa itu close related, sangat terkait dengan sexual transmitted disease. Tapi yang lebih kami tekankan adalah lakukan deteksi dini, karena banyak kelompok, misalnya pada kelompok yang prostitusi atau itu, justru karena dia tahu ada deteksi dininya, karena mereka rendah ya, karena mereka tahu bahwa itu bisa dideteksi dini dan bisa dikenali. Jadi kita jangan kalah dengan Baik. Ini mungkin salah satu jawaban, Prof, dari banyak pertanyaan di masyarakat yang mereka tidak mau deteksi dini karena mereka beranggapan itu penyakit menular seksual. Jadi ngapain saya diperiksa, orang saya nggak neko-neko kok. Betul gitu, sekali, Prof. betul Prof, sekali. Betul. Jadi memang kami juga menyampaikan bisa saja mungkin ketika kita ke public toilet gitu ya,
ya secara tidak langsung mungkin kita ya bisa juga terpapar, tidak saja selalu dari aktivitas seksual itu. Catet bro and sis ya, catet. Jadi ayo deteksi dini ya. Jadi bukan berarti melulu karena menular seksualnya ya. betul, betul. Yang harus kita pentingkan sekarang adalah harus kita kedepankan. Ayo deteksi dini kanker leher rahim ya bro and sis ya. Mungkin bro-bronya ini ajak sisisnya nih, entah istrinya, entah ibunya, entah saudara Betul, perempuannya. Itu yang lebih penting ya Prof ya. Iya. Baik, mungkin percakapan kita kali ini cukup menarik sekali ya Prof ya. Mungkin Prof? sedikit memang ke baik. depan nanti untuk tes DNA HPV ke depan ya Dokter Nina itu memang akan ada yang self sampling mungkin, tapi ini sekedar kita sekarang masih mengambil oleh nakes ya, pemeriksa, oleh oleh tenaga nakes atau kesehatan. provider, dan juga mungkin ke depan di beberapa negara juga dari urin. Ya itu memang kami masih mengkaji sih, jangan sampai nanti false negatif ya. Tapi ini sekedar kabar gembira. Artinya sekali. ya untuk pengetahuan kita, teman-teman brosis, sahabat brosis, bahwa pokoknya kita semua jangan sampai tidak melakukan deteksi dini. Kalau yang laki-laki, suami, ingatkan istrinya, ingatkan adiknya, kakaknya, bundanya. Adiknya, kakaknya, semua yang ada perempuan di rumahnya, ayo diperiksa deteksi dini. Tapi yang sudah melakukan hubungan seksual ya, bukan apa-apa. Soalnya kan alatnya ada yang harus dimasukin tuh spekulumnya ya Prof ya, seperti itu ya. Prof, hari ini bincang-bincangnya menarik sekali ya, luar biasa. Mungkin ada ini Prof, sekedar closing statement dari Prof, mungkin hari ini apa yang monggo Prof. Ya, baik, sobat brosis, kanker serviks, ayo kita cegah, kita semua bisa mencegah dengan melakukan deteksi dini dengan pemeriksaan tes DNA HPV atau IVA atau pap smear. Jangan lupa sekarang juga. Terima kasih. Jangan lupa ya Bro and Sis, Prof Laila terima kasih banyak atas kehadirannya, kembali. terima kasih banyak Juga atas untuk ilmunya. Semoga Prof Laila sehat selalu. Terima kasih Diberkahi kita semua. atas ilmunya. Terima kasih ya Prof Laila. Oke, Bro Sis, sekian dulu ya dari Puskesmas Matraman untuk obrolan sehat, informasi kesehatan kita. Mungkin nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa ya Bro Sis, deteksi dini kanker leher rahim. Oke? Selamat siang. Dah.